jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iril di channel kesayangan kita Revians TV. Hari ini hari Sabtu, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dan mendengarkan cerita dari Pak Guru Yan Budi. Nah, kira-kira hari ini dia akan cerita apa ya? Yaudahlah, langsung kita akan menyapa Pak Guru Yan Budi. Halo, assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah. Kabar jenengan? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Mas, kira-kira hari ini mau ngobrol apa nih? Kita kan tiap minggu pasti akan ada cerita-cerita baru nih dari Pak Yan nih. Hari ini saya mau cerita lebaran sama anak didik. Di mana tuh? Di sini di desa. Jadi di sini lebaran itu masih dilakukan walaupun tidak ke semua tempat atau seluruh desa, tapi di dusun saya kebetulan masih tetap dilakukan. Jadi kemarin waktu lebaran hari pertama habis sholat Id, terus ada ikrar untuk saling bermaaf-maafan, kemudian setelah setelah beberapa jam dari itu saya dan anak-anak bermaaf-maafan seperti itu. Berarti tetap ada kumpul-kumpul untuk silaturahmi ya? Kalau kumpul-kumpul sih tidak, saya lebih kayak sama mengajar keliling itu loh. Jadi satu tempat aku kunjungi, satu tempat aku kunjungin gitu, supaya ya anak-anak semangat gitu. Karena kalau tidak dikunjungi, mereka merasa tidak diperhatikan lagi. Emang bedanya tahun ini nih, tahun ini kan kita lihat ada pandemi ini. Bedanya apa nih? Lebaran tahun ini sama lebaran tahun-tahun lalu. Yang membedakan, yang berkesan gitu apa? Kalau berbeda mungkin sangat berbeda ya. Tetapi untuk hikmatnya, untuk memaknai tentang Hari Raya Idul Fitri masih tetap sama. Cuma bedanya kalau kemarin itu kita bersilaturahmi muter ke tempat-tempat orang tua, ke tempat sesepuh desa, tokoh-tokoh. Ini tidak bisa kami lakukan karena ada himbauan untuk tidak menerima tamu seperti itu. Tetapi di dusun saya terutama masih bisa untuk bersilaturahim. Seperti itu, dan suasananya cukup meriah karena adanya sistem lockdown di desa yang tidak membolehkan daerah lain untuk berkunjung, itu cukup sangat membantu. Dengan begitu kita masih terjaga dari wabah COVID-19. Makanya saya dan anak-anak tetap bersilaturahim. Makna. Nah, tadi kan Mas ya bilang makna. Makna apa sih yang didapat dari lebaran kali ini? Kalau mengenai makna itu menurut saya masih sakral, ibaratnya masih bagus, masih baik, karena anak muda, anak-anak masih bisa mengunjungi orang tua, ibaratnya sesepuh desa seperti itu, masih bisa. Cuman tidak semuanya karena ya kita tahu situasi dan kondisi lah. Untuk lebaran tahun ini cukup meriah dan cukup istilahnya apa ya, tidak terlalu beda dengan hari raya yang kemarin. Kita masih bisa makan bersama, ibaratnya, walaupun masih tetap harus menjaga kesehatan kita dengan APD yang disarankan, misalnya pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke rumah.
seperti itu. Dan saya lakukan di semua tempat, dan anak-anak yang saya kunjungi, saya kasih tahu dulu untuk selalu memakai masker. Jadi ketika saya datang, anak-anak sudah pakai masker, sudah di rumah, tidak kemana-mana. Tujuannya sembari bersosialisasi, karena COVID-19 ini kalau kita tidak saling koordinasi untuk menjaga, maka ya percuma. Maka dari itu selain untuk bermaaf-maafan, juga untuk meningkatkan sosialisasi tentang bagaimana kita menangani atau mencegah COVID-19 ini agar tidak menyebar lagi. Cukup bulan-bulan ini saja, jangan sampai bulan depan atau berikutnya masih berlangsung. Karena untuk proses ke depan, selama COVID ini masih mewabah, kita selamanya tidak bisa untuk beraktivitas normal. Sama seperti yang dicanangkan sama Pak Presiden itu tentang new normal, kita harus sama-sama bekerja sama untuk saling bersinergi antara masyarakat, diri sendiri, dan pemerintah seperti itu. Tetapi kita tidak meninggalkan sebagaimana sakralnya Hari Raya Idul Fitri, seperti itu. Dan anak cukup senang karena merasa diperhatikan. Menyangkut new normal nih Pak, apa yang udah dilakuin Mas Yan atau rencana apa yang pengen dilakuin Mas Yan ketika new normal ini udah bener-bener dijalanin gitu? Apalagi kan Mas Yan itu di kampung kan ya? New normal ya Mas, mungkin gini, di dunia pendidikan tidak bisa serta-merta langsung tancap gas, nggak bisa. Jadi nanti sebelum sekolah dibuka, sebelum tempat umum lainnya dibuka, mungkin akan ada semacam dasar, mungkin semacam outbound dulu, terus pembelajaran di luar ruangan, sambil mengenalkan bagaimana cara kita untuk tetap bisa menjaga kesehatan seperti itu. Jadi pelajarannya belum sampai ke materi pokok. Jadi lebih ke dasar-dasarnya dulu biar anak-anak itu enak menangkapnya dan guru-guru juga tidak berkesusahan. Berarti Mas Yan secara tidak langsung udah mempersiapkan new normal ini ya? Ya, paling tidak 25%, insya Allah sudah saya rencanakan, dan tinggal aplikasinya saja nanti. Nah ini kan Mas Yan tinggal di kampung ya, di desa. Ada nggak sih perbedaannya ketika normal, benar-benar normal nih, sama yang sekarang ini? Maksudnya kehidupannya ya, ini di luar dari pendidikan mungkin ya, tapi lebih ke situasi dan kondisi di desa itu seperti apa sih? Bisa digambarin nggak di tempatnya Mas Yan? Kalau kondisi lumayan cukup berbeda. Kalau hari raya yang biasanya, yang dulu-dulu itu sangat ramai dan orang-orang banyak jalan kaki dari rumah ke rumah seperti itu. Sekarang nggak ada cuma sedikit lah beberapa. Kalau di desa ini masalah tentang silaturahmi atau silaturahim itu masih sangat erat. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini caranya mungkin yang beda. Mereka tidak melakukan secara offline, tapi melakukannya secara online, mungkin lewat WA, mungkin atau lewat media sosial lah, intinya saling mengirim pesan untuk bermaaf-maafan. Kalau dulu saling mengirim pesan sambil juga mengunjungi orang-orang seperti itu. Tujuannya apa? Jadi offline-nya jalan, online-nya jalan. Kalau sekarang ini yang jalan cuma offline-nya, walaupun online-nya walaupun offline-nya masih beberapa orang masih melakukan. Tapi untuk intens
intens seperti yang dulu sudah enggak, karena dihimbau oleh pemerintah untuk tidak membuka pintu istilahnya. Ini kan di kampung ya, infrastruktur untuk pendukung halal bihalal virtual itu di kampus seperti apa sih? Apakah sinyalnya mendukung atau enggak? Sehingga kan itu akan berpengaruh ke ini juga kan, maksudnya orang pengen virtualan tapi sinyalnya kok nggak ada, susah nih, harus nyari kesana sini, sama aja untuk ketemu aja lebih mending cepetan ketemu gitu, harus daripada susah-susah nyari sinyal. Ya, betul. Untuk di desa itu tidak semua tempat ada sinyal. Jadi mungkin di rumah saya mungkin enak ya sinyalnya, tapi kalau di luar sana mungkin beda lagi. Nah, kemungkinan mereka akan melakukan mengganti provider. Ibaratnya misalnya pakai perdana ini jadi ganti kayak gitu. Untuk menunjang supaya keberlangsungan silaturahim itu masih tetap terjaga seperti itu. Tetapi bagi mereka ini bukan sebuah hal yang sulit, karena ketika kita melakukan silaturahim tidak bisa di rumah, ya mungkin pergi ke tempat tetangga yang ada sinyalnya bagus. Karena kan di desa ini kebetulan dan alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID. Jadi masih rulesnya masih normal. Cuma kita menjaga saja. Jadi masih bisa berkunjung ke tempat saudara seperti itu. Cuma untuk keluar daerah atau keluar desa kita tidak bisa dulu. Sementara tidak bisa. Jadi untuk virtual mungkin tetap bisa jalan, ya sebagaimana mestinya saja lah. Ini kan masyarakat umum ya. Kalau di sektor pendidikan seberapa sih, maksudnya kan infrastruktur itu dalam situasi seperti ini kan sangat dibutuhkan banget ya, apalagi sinyal internet gitu. Di desa apakah buat pendidikan mendukung nggak sih? Kalau di desa khususnya saya ngajar itu masih kesusahan karena tempat anak murid itu ibaratnya ada yang di dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ada yang lebih tinggi lagi seperti itu, dan itu berbeda semua. Di tempat-tempat itu sinyalnya tidak bisa kuat, dan misalnya di sini bagusnya sinyal apa, sana bagusnya sinyal apa kayak itu, jadi beda-beda. Tetap mengalami kesulitan, makanya dari itu sembari saya berlebaran dengan anak-anak juga sambil menyampaikan pembelajaran, walaupun nggak seinten ketika belum lebaran. Jadi misalnya sambil lihat ini kemarin PR-nya sudah dikerjakan belum, terus saya lihat, terus saya nilai gitu. Cuman sebatas itu. Karena untuk menghormati hari raya juga, kalau misalnya kita inten banget, sama saja berarti kita mengesampingkan hari raya. Karena ini hari raya kita semua, ya kita harus tahulah bagaimana caranya bersikap gitu. Yang penting secara kewajiban sudah gugur dan secara teknis sudah dilakukan seperti itu. Kira-kira mau ada yang disampaikan lagi nggak nih Mas? Yang harus saya sampaikan mungkin untuk guru-guru semua yang berlebaran, yang mungkin cuma bisa pakai virtual, mungkin harus mencoba seperti saya. Kalau misalnya keadaan mendukung, tapi kalau keadaan tidak mendukung, lewat virtual nggak apa-apa. Yang penting hubungan antara guru dan siswa itu terjaga dengan baik. Sip, oke lah. Mungkin obrolan kita sampai segini aja dulu ya Mas Yan. Nanti kita lanjut minggu depan lagi. Nah, itu tadi dia teman-teman. Obrolan pendek saya dengan Mas Yan Budi, seorang guru honorer di Purworejo, yang gimana sih ceritanya menghadapi corona ini, pandemi ini saat lebaran, dan gimana proses halal bihalalnya. Nah, itu dia cerita-ceritanya. Dan minggu depan kita akan lanjut lagi pembahasan atau ceritanya lagi. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini
dengan cara subscribe, like, share, dan komen tentunya. Dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.